Di pertemuan ke-12 ini, mata kuliah kita Gerakan Sosial akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu gerakan sosial dan civil society. Nah, gitu kan. Nah, mungkin Anda pernah dengar istilah civil society, ya? Atau mungkin belum pernah mendengar. Oke, atau pernah mendengar tapi belum paham, ya. Nah, inilah kesempatan bagi kita semua untuk mengerti apa itu civil society, ya. Oke. Nah, tapi pada bahasan kali ini kita akan mengaitkan civil society itu dengan gerakan sosial. Bagaimana hubungannya atau relasinya antara gerakan sosial dengan civil society, ya. Oke. Mari kita simak uraian ini dengan memperhatikan. Saya akan berbagi atau share screen supaya Anda bisa mengikuti uraian saya dengan baik, ya. Ya. Inilah topik kita, topik 12, civil society dan gerakan sosial, ya. Saya ingin mulai dengan uraian apa itu civil society, supaya Anda bisa memperoleh semacam pemahaman mendasar apa itu civil society dan bagaimana civil society itu bekerja atau bergerak. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir, ya, apa dan siapa yang membuat negara dan masyarakat kita berjalan dengan baik, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, mungkin tanpa terasa kita nih sekarang hidup di negara kita Indonesia, berjalan seperti apa adanya, kan? Kita nggak terasa, tapi kita tidak pernah berpikir siapa yang membuat negara ini berjalan seperti sekarang ini. Oke, apa atau siapa yang membuat negara ini berjalan seperti sekarang ini, kan? Baik itu baik atau tidak bagusnya, baik atau tidak baiknya. Tapi katakanlah negara kita ini berjalan dengan baik, pernahkah kita bertanya apa yang membuat atau siapa atau apa yang membuat negara ini bisa berjalan dengan baik? Nah, biasanya ketika kita menjawab pertanyaan ini, kita fokus kepada dua hal, dua aktor, ya. Pertama, pemerintah. Kita berpikir, oh, negara ini berjalan seperti sekarang ini karena ada pemerintah, ya kan? Ada yang orang yang berkuasa yang kita pilih dan kita akui beri mandat untuk mengelola negeri ini. Kita sebut pemerintah. Nah, dalam konteks sekarang ini adalah dipimpin oleh Presiden Jokowi dan menteri-menteri dan bawahannya, ya. Itu pemerintah, ya, atau eksekutif lah kita sebut, ya. Nah, di situ ada eksekutif, di situ ada yudikatif, dan ada apa itu? Ada legislatif. Ini disebut dengan pemerintah dari segi secara umum, ya. Yaitu orang yang melaksanakan, orang yang membuat undang-undang, yaitu misalnya legislatif, orang yang melaksanakannya eksekutif, presiden dan bawahannya, dan aturan-aturan dan yudikatif dari segi hukum. Lalu kita juga berpikir negara ini berjalan karena ada yang faktor kedua, yaitu kalangan bisnis, para pengusaha. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, makan, minum, dan sebagainya, itu karena ada orang yang berbisnis, kalangan pengusaha yang memenuhi kebutuhan kita. Mereka menyediakan barang dan yang kita butuhkan, mereka menyediakan jasa yang kita butuhkan, apa itu, orang-orang yang mencari untung untuk keperluan bisnis mereka. Nah, ini adalah faktor kedua. Tapi ada faktor ketiga yang kita lupa, ya. Apa itu? Mari kita lihat, ya. Kita sudah fokus kepada dua faktor itu, dua sektor itu, pemerintah, negara, dan kalangan bisnis. Tapi sebenarnya ada sektor ketiga yang sebenarnya berfungsi dan sangat berperan penting dalam berjalannya sebuah negara termasuk negara kita, ya. Ada kelompok-kelompok di luar pemerintah dan bisnis yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam berjalannya sebuah negara atau tidak. Tapi tidak terasa, tidak kita rasakan karena mungkin kurang nampak. Karena mungkin kita ada di dalamnya, di dalam sektor yang ketiga ini, sehingga kita tidak merasa. Ya, sama seperti kita sekarang ada di bumi ini, di planet bumi,
kita tidak terasa planet bumi ini berputar kan, sebenarnya berputar kan. Tapi karena kita merasa di dalamnya dan kita sangat-sangat kecil dibanding bumi ini, jadi kita tidak terasa nih pergerakan bumi ini. Sama seperti kita melihat sektor yang ketiga ini, kita ada di dalamnya sebenarnya, tapi karena itu kita tidak merasa kehadiran sektor ketiga ini. Ketiga itu, apa itu? Inilah yang disebut dengan civil society, ya. Sektor ketiga inilah yang disebut dengan civil society. Oke? Apa itu civil society? Nah, dalam bahasa Indonesia, civil society itu diterjemahkan masyarakat sipil, sipil, ya. Biasanya kalau kita mendengar kata sipil itu lawan dari militer, kan, artinya pemerintah dan sebagainya. Sipil, masyarakat sipil. Ada juga dalam bahasa Indonesia, ketika pertama istilah ini muncul di Indonesia, diterjemahkan oleh para cendekiawan Indonesia seperti Nurholis Majid, Jawa Maharjo, dan lain sebagainya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masyarakat madani. Madani ini sebenarnya bukan asli bahasa Indonesia, tapi diambil dari bahasa Arab, madaniyun. Artinya masyarakat yang berperadaban. Ya. Madinah itu adalah kota, maksudnya kota berperadaban. Orang yang tinggal di kota kan berperadaban, lawannya adalah Badawi, gitu kan? Nah, maka orang yang tinggal di kota sebetulnya berperadaban tinggi, berperadaban berbeda dari orang Badawi yang ada di pegunungan. Maka berperadaban itu disebut madani. Maka diambillah untuk menggambarkan masyarakat yang sektor ketiga ini, masyarakat madani sebagai padanan untuk civil society. Madani adalah berperadaban karena orang yang salah satu unsur penting atau ciri penting dari masyarakat sipil atau civil society adalah berperadaban. Nah, gitu. Apa itu civil society atau kalau kita masyarakat dengan ya mungkin ini belum juga populer di masyarakat Indonesia padanan menjadi masyarakat madani atau masyarakat sipil. Apa itu civil society atau masyarakat madani? Adalah grup atau organisasi yang bekerja demi kepentingan warga negara, tetapi beroperasi di luar sektor pemerintah dan bisnis. Nah, jadi ada kelompok atau organisasi yang mereka membantu berjalannya negara kita ini, tapi mereka berada di luar sektor pemerintah dan kalangan bisnis. Ini disebut dengan masyarakat sipil. Nah, untuk bisa berjalannya kelompok ini atau organisasi ini, mereka mesti menjalankan ciri-ciri sebagai masyarakat yang berperadaban. Sesuai dengan namanya, sipil. Oke. Dengan demikian, civil society atau masyarakat madani itu adalah sektor ketiga yang membuat negara dan masyarakat berfungsi. Nah, negara kita ini dan negara di dunia lainnya bisa berfungsi dengan baik, berjalan dengan baik, ya, kalau sektor ketiga ini berjalan juga dengan baik, yaitu civil society yang berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita lihat ada sebuah negara kehilangan salah satu unsurnya, itu pasti negara itu tidak berfungsi dengan baik. Ya. Apalagi kalau kehilangan pemerintah, jelas negara itu pasti tidak lagi bertuan. Ya. Kalau tidak berfungsi sektor bisnisnya, pasti lumpuh ekonominya, kacau ekonominya. Kalau tidak berjalan tidak ada sektor civil society, maka negara mungkin berjalan secara politik, pemerintah dan ekonomi, tetapi ada kekurangannya dari hal-hal di luar itu. Misalnya dari segi demokrasinya sangat berkurang atau lemah. Ya. Nah, sektor pertama pemerintah, public sector. Kita sebut yang sektor pertama itu pemerintah, yaitu kita dalam bahasa Inggris disebut dengan public sector, sektor publik. Karena mereka adalah mengurusi hal yang bersifat publik dan mereka dibiayai oleh biaya-biaya publik dari pajak-pajak kita, dari masyarakat diambil. Sektor ketiga adalah private sector, yaitu kalangan bisnis. Kenapa disebut private? Karena pribadi. Orang-orang swasta bahasa kitanya. Orang-orang bisnis itu kan mereka membuka usaha dan sebagainya, pabrik dan sebagainya, itu kan untuk kepentingan pribadi kan, dengan modal pribadi dan semua. Walaupun ada kerjasama dengan bank pemerintah, tapi pada dasarnya adalah kepemilikan pribadi. Maka disebut sektor bisnis ini private sector, sektor private pribadi. Yang ketiga adalah pilar ketiga dalam sebuah negara yang ingin berfungsi adalah pilar yang disebut dengan civil sector, sektor sipil yang kita sebut dengan
masyarakat madani atau civil society. Nah, tiga sektor inilah yang merupakan pilar bagaimana sebuah negara bisa berfungsi dengan baik. Kehilangan salah satunya akan membuat negara ini tidak berfungsi dengan baik, ya. Oke. Nah, kalau digambarkan seperti ini, ya, civil society itu kalau dalam sebuah negara itu ada tiga sektor, ada tiga pilar yang mempunyai peranan penting bagi berjalannya sebuah negara. Public sector, yaitu pemerintah. Di situ dalamnya ada eksekutif, yudikatif, dan eksekutif, pelaksana undang-undang, dan ada legislatif, membuat undang-undang. Karena pemerintah juga, eksekutif juga kalau di kita kan membuat undang-undang juga. Kemudian juga yudikatif. Yang kedua adalah private sector, yaitu kalangan bisnis dan pengusaha. Yang terakhir adalah civil society, civil sector. Ya. Ini nih yang harus Anda pahami, ya, kerangka konsep seperti ini sangat penting mengenai civil society ini. Nah, kemudian kita bertanya, apa yang membuat sesuatu atau sebuah kelompok, sebuah organisasi disebut civil society? Apa ciri-cirinya bahwa sesuatu kelompok organisasi itu disebut civil society? Nah, jadi kalau civil society itu berbentuk organisasi atau kelompok orang, ya. Kalau begitu bukan individu yang berkelompok atau berorganisasi dalam sebuah kelompok, ya, sebuah organisasi. Jadi civil society itu bersifat society. Kalau society kan banyak, ya, bukan individu. Maka kalau begitu civil society itu tidak bersifat individual tapi bersifat kelompok atau organisasi. Namanya juga society, artinya orang banyak, masyarakat. Nah, apa ciri-ciri civil society atau masyarakat madani itu? Pertama, pasti nih, ya, kalau kita sebut civil society atau masyarakat ini pasti karakternya adalah non-state. Artinya bukan pemerintah. Ya, mereka berasal dari bukan pemerintah. Orang-orang yang bukan orang pemerintah. Baik itu legislatif, mereka bukan berasal dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ya. Mereka adalah masyarakat dari tiga kelompok itu, bukan pemerintah. Jadi dari masyarakat umum seperti kita, misalnya Anda dan sebagainya. Jadi karakter pertama adalah mereka bukan orang pemerintah. Ciri kedua adalah not for profit. Artinya kehadiran organisasi civil society atau kelompok civil society itu tidak dimaksudkan untuk mencari untung. Berbeda dengan yang private sector, kalangan bisnis. Kalau kalangan bisnis, kalangan pengusaha, apapun bentuknya, dari mulai warung kecil sampai perusahaan besar, pabrik besar, pasti mencari untung dong, ya kan? Umumnya begitu kan. Nah, civil society itu hadir tidak untuk mencari untung. Apa yang mereka cari? Public good, kepentingan bersama, kebaikan bersama yang ingin mereka cari. Mereka hadir untuk memenuhi atau memperjuangkan kepentingan bersama, melahirkan kebaikan-kebaikan umum bagi orang banyak di luar sektor bisnis dan pemerintah. Ciri yang ketiga adalah voluntary. Nah, artinya sukarela, kesukarelawanan, voluntary itu. Artinya orang yang terlibat dalam organisasi civil society atau kelompok society adalah mereka tidak mencari untung dan tidak untuk mencari gaji. Mereka terlibat karena didasari oleh sifat sukarela mereka. Ya, seperti itu. Oke? Nah, kalau begitu civil society itu apa? Gitu kan? Ciri yang selanjutnya civil society adalah merupakan ruang civic sphere. Nah, jadi kalau tadi kan ada ruang pemerintah, sektor pemerintah, sektor bisnis. Nah, kalau civil society itu atau teman-teman itu berarti adalah kelompok atau organisasi yang bekerja di ruang publik, di luar pemerintah dan bisnis, untuk interaksi sosial yang demokratis dan rasional. Jadi, civil society itu bisa dikatakan sebagai sebuah ruang publik, atau juga menciptakan ruang publik di mana kita semua, masyarakat di luar pemerintah dan bisnis, bisa berinteraksi menciptakan suasana yang demokratis, suasana dialog yang rasional, dan sebagainya, di luar sektor pemerintah dan bisnis. Ini yang didefinisikan oleh Jürgen Habermas, ya, apa itu ruang publik.
Nah, di dalam civil society ada namanya civic actors, artinya pelaku atau aktor sipik yang bekerja di ruang-ruang publik itu untuk menciptakan civil society, mengembangkan civil society. Nah, civic actors ini adalah pelaku dari warga negara yang non pemerintah dan non bisnis. Nah, kalau tadi kan ada ruang publiknya, nah pasti ada orangnya di dalamnya. Nah, orang di ruang publik itu disebut dengan civic actors atau pelaku dari warga negara yang bukan pemerintah dan juga bukan orang-orang bisnis. Nah, kalau Anda terlibat dalam sebuah gerakan atau kelompok dan Anda bukan pemerintah, bukan atas nama pemerintah dan juga bukan orang bisnis, Anda bisa disebut dengan civic actors, artinya para pelaku atau aktor yang terlibat dalam gerakan civil society. Oke? Itu. Nah, lalu bentuknya apa? Bingung kan? Nah, kalau begitu apa bentuknya? Wujud nyatanya apa itu civil society itu, masyarakat madani itu? Nah, biasanya yang paling gampang ya, kalau kita ingin memahami apa itu civil society itu, identik bentuknya itu dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Atau dalam bahasa Inggris disebut NGO, Non-Governmental Organization. Organisasi non-pemerintah atau ORNOP. Ya, itu. Jadi kadang-kadang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau organisasi non-pemerintah ORNOP. Ya. NGO dalam bahasa Inggris, Non-Governmental Organization. Nah, termasuk di dalamnya adalah gerakan sosial. Ya, oke. Nanti ada hubungannya kehadiran civil society dengan gerakan sosial. Ini nanti saya akan itu di sesi di ke depan akan saya sampaikan itu. Ini karena memang kenapa identik LSM itu dengan civil society, walaupun tidak mesti ya, tapi yang nampak gitu seperti itu yang paling gampang dah. Karena memang LSM yang paling konsisten dan fokus dalam perubahan sosial. Artinya kalau kita melihat LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi pemerintah, itu adalah yang paling nampak berjuang untuk kepentingan publik di luar pemerintah dan kalangan bisnis. Nah, gitu. Tetapi sebenarnya LSM hanyalah salah satu dari organisasi atau kelompok civil society. Ya. Nah, jadi pokoknya yang non pemerintah, yang non bisnis dan bergerak untuk kepentingan orang banyak, public goods itu sebenarnya civil society. Yang salah satunya adalah LSM. Tapi sebenarnya banyak di luar LSM yang mungkin tidak menamakan diri LSM. Ya. Oke. Nah, civic society organization, organisasi masyarakat sipil. Nah, kalau kita berbicara tentang masyarakat sipil atau civil society atau masyarakat madani, maka kita akan mengenal mau tidak mau akan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang masyarakat sipil ini, masyarakat madani ini, organisasi-organisasi yang berkaitan erat atau memang punya tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, maka disebut dengan Civil Society Organization atau CSO atau organisasi masyarakat sipil. Nah, apa itu organisasi sivik ini? Ya, nah adalah mereka ini bersifat non pemerintah dan non bisnis. Jadi tadi kan kalau LSM masih contoh ya. Sebenarnya secara umum adalah LSM adalah salah satu contoh yang kelihatan saja. Tapi sebenarnya semua organisasi atau kelompok non pemerintah non bisnis yang berkepentingan atau punya tujuan untuk pengembangan civil society bisa disebut sebagai organisasi atau organisasi masyarakat sipil. Nah, cirinya masyarakat ini adalah non pemerintah dan non bisnis, itu jelas. Nah, itu bisa jadi kan contohnya itu. Yang disebut dengan organisasi civil society itu bukan cuma LSM, tapi juga ada yang lainnya. Tapi itu semua organisasi non pemerintah dan non bisnis disebut adalah organisasi civil society atau organisasi masyarakat madani. Nah, Anda sendiri, kita semua yang ada di perguruan tinggi pun sebenarnya termasuk kategori civil society atau masyarakat sipil, masyarakat madani. Para akademia, para peneliti, di dalamnya ada dosen, mahasiswa, dan grup aktivis dan sebagainya itu termasuk kategori kedua dalam dunia akademia masuk organisasi civil society. Klub sosial, klub olahraga, yayasan masyarakat, organisasi masyarakat, nah ini contoh lainnya.
Ada juga organisasi konsumen. Kita kan ada nih di Indonesia ini ada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu termasuk organisasi civil society. Kemudian ada koperasi, ya walaupun di Indonesia ini aneh koperasi ini. Koperasi adalah merupakan sistem ekonomi Indonesia, ya, tetapi koperasinya hirup ente payah ente kan, mati tidak ya. La yamutu wala yahya, hirup ente payah ente. Ada tidak koperasi ya gitu-gitu wae. Atau lembaga seperti masyarakat secara umum, asosiasi profesional, misalnya apa? Ada dokter, misalnya ada organisasinya, ada asosiasinya adalah Ikatan Dokter Indonesia. Dosen juga ada Ikatan Dosen Indonesia, ya kan? Guru juga, misalnya dalam PGRI, itu juga termasuk organisasi sipil dalam bentuk profesi. Organisasi keagamaan, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, ada Ahmad Nahdlatul Anwar, Nahdlatul Wathon, dan sebagainya. Itu juga salah satu bentuk organisasi civil society. Organisasi buruh, nah, contoh juga ya. Jadi semua organisasi gerakan-gerakan sosial itu juga termasuk adalah contoh dari organisasi civil society atau civil society organization. Jadi bukan cuma LSM ya, tapi yang kita kenal selalu LSM. Tapi sudah banyak organisasi atau kelompok lain di luar LSM yang sebenarnya juga merupakan jenis atau bagian dari organisasi civil society. Nah, kalau demikian, apa peran yang dimainkan oleh civil society? Ya, perannya apa sih? Pertama, civil society berperan sebagai service provider, penyedia jasa, atau penyedia layanan, memberikan layanan-layanan untuk kepentingan orang banyak. Nah, karena mereka bersifat non bisnis, mereka tidak, ketika memberikan pelayanan tidak mencari untung. Nah, itu kan karakter organisasi pemerintah, misalkan seperti itu kan, mereka memberikan layanan kepada kepentingan publik tapi tidak mencari untung. Nah, mereka memberikan layanan dengan gratis. Nah, pada saat yang sama juga organisasi civil society itu bisa berperan sebagai advokat atau campaigner, melakukan advokasi dan kampanye, misalnya dalam bentuk melobi pemerintah atau pengusaha soal hak penduduk asli atau lingkungan. Kan misalnya ada masalah di masyarakat, ada suatu masalah yang melibatkan kepentingan umum atau masyarakat, maka organisasi civil society bisa berperan sebagai orang yang melakukan advokasi supaya kepentingan publik ini terpenuhi dengan mendekati pemerintah, melakukan lobby, baik itu, atau juga mendekati pihak pengusaha, misalnya hal yang berkaitan dengan lingkungan ya, atau penduduk asli. Nah, selalu ada konflik misalnya di beberapa daerah, konflik tanah antara penduduk asli dengan penduduk pendatang, atau tanah penduduk asli dengan perusahaan sawit, misalnya kalau di Kalimantan ya, atau di Sumatera. Pada saat yang sama juga civil society organization bisa berfungsi sebagai watchdog, artinya anjing pengawas. Mengawasi siapa? Pemerintah, supaya kebijakan pemerintah itu benar, mengkritik pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah. Ada yang caranya dengan yang kritis, atau juga bahkan ada caranya dengan yang kasar juga ada sih. Dan juga memberikan pengawasan terhadap pengusaha yang mungkin melanggar HAM, melanggar lingkungan, dan sebagainya. Jadi di sini organisasi civil society berperan sebagai anjing pengawas, watchdog. Civil society juga berperan untuk membangun kewarganegaraan aktif. Nah, kita sebagai warga negara itu jangan pasif, karena kita punya kepentingan publik bersama. Karena itu, organisasi civil society mendorong kita untuk aktif sebagai warga negara untuk kepentingan kita bersama. Bagaimana mereka ingin mendorong masyarakat supaya terlibat aktif dalam pembangunan di wilayah mereka, misalnya seperti itu. Jadi jangan tong dihuapan wae ke pemerintah, tapi mereka juga harus punya inisiatif membangun daerahnya sorangan, gitu kan. Juga civil society berpartisipasi dalam proses pembangunan global. Nah, ini pentingnya nih, bukan cuma urusan lokal, nasional yang mereka urusi, tapi juga ada organisasi yang bergerak juga di bidang urusan-urusan yang global. Menjadi dewan pengawas dalam dana investasi iklim Bank Dunia, gitu kan, organisasi lingkungan dan sebagainya ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana relasinya atau hubungannya atau kaitannya antara civil society dengan gerakan sosial?
Nah, tadi Anda sudah paham ya, apa itu gerakan sosial, civil society atau masyarakat madani. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan gerakan sosial? Gitu kan? Gitu. Nah, sekarang saya ingin mulai dengan di mana posisi civil society bagi gerakan sosial. Di mana letak keberadaan masyarakat sipil atau masyarakat madani di bagi gerakan sosial. Pertama, di depan gerakan sosial, bagi gerakan sosial, civil society itu merupakan base. Itu adalah dasar, fondasi. Nah, civil society itu merupakan dasar atau fondasi atau merupakan sumber atau asal bagi gerakan sosial. Artinya, terciptanya gerakan sosial itu harus punya sumbernya. Sumbernya di mana? Nah, itu civil society itu. Jadi tidak akan muncul gerakan sosial kalau tidak ada civil society atau masyarakat madani. Maka dalam sebuah negara yang dominan pemerintahnya dan represif terhadap gerakan sosial, hampir bisa dipastikan tidak ada gerakan sosial. Contoh di minggu lalu kita membahas tentang hubungan antara negara dan gerakan sosial, negara-negara yang represif, yang tidak demokratis, misalnya di Korea Utara ya, itu tidak ada gerakan sosial di sana karena civil society ini tidak ada. Tidak ada civil society karena ditekan oleh pemerintah, maka tidak akan ada gerakan sosial. Oke, paham ya? Nah, dengan demikian, bila civil society itu ada, bila masyarakat sipil itu ada, maka gerakan sosial akan berkembang lebih bagus dan lebih banyak. Ya. Nah, jadi kalau dalam sebuah negara ada civil society-nya, diberi ruang oleh pemerintah untuk berhidup, berkembang dan sebagainya, misalnya di negara yang demokratis seperti kita, maka gerakan sosial itu akan berkembang, ya, akan tumbuh dan menjadi lebih bagus ya. Nah, ada catatan di sini. Meskipun tidak ada civil society seperti negara otoriter, mungkin saja gerakan sosial itu ada, meskipun terbatas. Nah, walaupun misalnya di Korea Utara memang secara umum negara itu otoriter tidak ada gerakan civil society dan juga gerakan sosial. Tapi mungkin saja ada, tapi gerakan mereka terbatas atau sembunyi-sembunyi. Ya, jadi sangat terbatas. Di Korea Utara mungkin ada. Seperti di Saudi misalnya, sama kan di Saudi Arabia itu negara monarkis dan represif dan tidak demokratis, dan civil society di sana hampir tidak ada. Maka tidak ada gerakan sosial, tapi ada sebenarnya bergerak tidak di permukaan, diam-diam, clandestine ya, bergerakannya. Tapi karena clandestine itu, sembunyi-sembunyi itu tidak berkembang dengan baik. Ya. Ya. Sekarang posisinya, posisi gerakan civil society dalam posisi gerakan sosial dalam civil society itu seperti apa? Sekarang dibalik ya. Gerakan sosial adalah satu bentuk dari grup atau gerakan civil society. Nah, jadi gerakan sosial yang kita pelajari dari sekarang dari berbagai macam itu dari segi lingkungan, misalnya ekonomi, pendidikan, gerakan anti rokok dan sebagainya, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari grup atau organisasi civil society. Ya. Gerakan sosial adalah civil society in action. Nah, kalau kita ini ada hubungannya, ada kaitan dengan kita ini. Jadi dengan demikian gerakan sosial itu adalah sebenarnya masyarakat sipil, tetapi masyarakat sipil yang bergerak, yang melakukan tindakan in action. Oke. Jadi kalau gerakan sosial itu berasal dari masyarakat madani, masyarakat sipil yang bertindak, yang melakukan sesuatu. Itu cicing wae. Masyarakat madani yang aktif bergerak untuk memperoleh untuk berbuat sesuatu kepentingan orang banyak, contohnya untuk kepentingan lingkungan, sebenarnya itu adalah gerakan sosial. Nah, gerakan sosial adalah salah satu bentuk dari kegiatan kolektif civil society. Oke? Nah, gerakan sosial adalah aksi organisasi atau kelompok civil society untuk perubahan sosial atau penolakan perubahan sosial. Nah, ada penting di situ. Bisa saja gerakan sosial itu berasal dari masyarakat sipil yang bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk melakukan perubahan. Misalnya tadi untuk memperbaiki lingkungan di sekitar kita. Supaya tanahnya bersih,
udaranya bersih, sampah sampah diurus dengan baik. Atau pada saat yang sama juga untuk menolak perubahan. Tidak mau misalnya dari lingkungannya sudah rusak, tapi mereka ingin organisasi ingin mempertahankan kondisi yang ada. Misalnya bisa saja ada organisasi yang tidak suka dengan gerakan lingkungan, misalnya yang dibiayai oleh sebuah perusahaan tertentu. Ada yang digerakkan seperti itu, ya. Jadi civil society yang bergerak, yaitu dalam yang disebut dengan gerakan sosial itu, bisa saja tujuannya adalah untuk mengadakan perubahan ke arah lebih bagus, atau sebaliknya menahan terjadinya perubahan untuk kepentingan mereka atau kelompok tertentu. Jadi di sini kita ada poin nih, tidak selamanya atau tidak semuanya civil society itu atau gerakan sosial itu adalah baik. Nah, seperti terjadi di negara kita ini. Nah, maka di sini ada perlunya namanya pengawas gerakan sosial atau pengawas civil society organization di Indonesia. Karena tidak semua civil society itu bagus. Karena mereka harus diawasi seperti apa LSM. Anda jangan kira LSM itu semua baik. Mungkin tujuannya bagus, tapi dalam prakteknya mungkin tidak. Maka perlu ada pengawas terhadap LSM. Ada namanya Civil Society Watchdog, pengawas civil society. Nah, siapa? Kita sendiri. Kita bisa membuat sebuah organisasi civil society untuk mengawasi civil society. Nah, itu penting. Karena kalau civil society atau LSM dalam yang bentuk nyatanya tidak diawasi, mereka bisa sewenang-wenang, ya. Karena merasa untuk kepentingan umum, padahal kegiatan mereka justru tidak merugikan, tidak menguntungkan masyarakat banyak atau membela kelompok tertentu, itu tidak bagus. Maka harus ada pengawasnya. Jadi kita harus ada organisasi yang menjadi pengawas atas kegiatan atau organisasi civil society itu sendiri atau gerakan sosial itu sendiri. Dan ini saya banyak nih, ya, apalagi ketika peristiwa pemilihan gubernur Jakarta ya 2017, ada civil society atau gerakan sosial yang justru menurut saya bertentangan dengan karakter civil society itu sendiri. Nah, oke. Nah, ini saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang definisi gerakan sosial, ya. Karena barusan saya menjelaskan tentang gerakan sosial merupakan bagian penting dari adalah masyarakat sipil society yang sedang bertindak atau sedang bekerja, sedang berupaya, sedang bergerak. Maka apa itu gerakan sosial? Nah, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang definisi gerakan sosial. Gerakan sosial adalah aliansi sosial sekelompok orang yang berserikat untuk merubah atau menghambat suatu perubahan dalam masyarakat. Nah, jadi gerakan sosial itu tujuannya orang berkelompok berserikat. Nah, orang ini berasal dari masyarakat sipil, yang bukan pemerintah dan bukan pengusaha. Tujuannya apa? Untuk membuat perubahan atau menahan perubahan atau mencegah perubahan. Nah, kata people di sini, orang, ini ada people, ya. Social alliance of people atau orang adalah kelompok atau organisasi dari civil society, artinya mereka bukan pemerintah, bukan pengusaha. Oke. Nah, jika ada pertanyaan tentang topik ini, silakan sampaikan atau komentar, ya. Saya harap Anda bisa memperoleh wawasan baru tentang melalui topik kita di pagi hari ini, ya, mengenai civil society and social movement. Di mana posisi civil society di depan gerakan sosial, lalu apa itu gerakan sosial bagi civil society. Anda harus tahu, ya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membuat Anda paham tentang relasi antara gerakan sosial dan civil society. Kalau Anda belum paham, Anda bisa nanti menyimak kembali uraian ini nanti di video kita melalui channel YouTube kita, ya, Sociology Explain. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan, ya. Bisa ada waktu untuk dialog. Silakan.